Jelang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas Vietnam panik, ada 5 alasan kuat bisa dikalahkan Indonesia. Salam bola mata 11. Jadwal kualifikasi Piala Asia U20 Grup F akan digelar pada tanggal 14 sampai 18 September 2022 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Guna mempersiapkan 3 laga di ajang kali ini, Coach Shin Tae-yong sudah kembali dari liburannya dari Korea Selatan sesuai jadwal tanggal 16 Agustus tahun 2022. Tak mau buang-buang waktu, STY langsung pimpin latihan perdana Timnas Garuda U19 yang akan dipersiapkan kembali untuk berlaga kontra Timor Leste U19 tanggal 14 September tahun 2022, kontra Hong Kong U19 tanggal 16 September tahun 2022 dan menghadapi musuh bebuyutannya Vietnam U19 tanggal 18 September tahun 2022, untuk meraih 1 tiket otomatis dengan target juara Grup F. Meski Vietnam dengan kebiasaannya sesumbar melalui pemberitaan media-medianya, kepanikan di tubuh The Young Golden Star Warrior nampak tidak dapat ditutup-tutupi jelang laga kontra anak asuh STY yang kurang dari 1 bulan lagi. Dari mana kita bisa menilai kepanikan Vietnam? Dan alasan apa yang membuat Coach Din Denam ketar-ketir takut dipecundangi Ronaldo Kuate CS kala duel edisi kedua kembali terjadi? Mari kita simak beberapa alasan Timnas Garuda Muda bisa mengalahkan Timnas Vietnam U19 di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 tersebut. Alasan ke-1, untuk memperkuat pasukannya, Vietnam menggelar laga uji coba melawan Timnas Jepang U20, dan hasilnya mereka dibantai 5-0 Timnas negara matahari terbit tersebut. Usai laga, Din Denam menyatakan pemainnya terlihat kalah kelas dan tak memiliki mental bertanding. Merasa khawatir kala melawat ke Surabaya dan harus menghadapi timnas tuan rumah, anak asuhnya akan tak kuat mental menghadapi berbagai tekanan. Gerak cepat Coach Din Denam pun meminta izin Konfederasi Sepak Bola negaranya VFF untuk merombak skuadnya yang sudah ada dengan menambah 8 atau lebih pemain-pemain talenta yang sudah dikantonginya dari pemain-pemain yang tengah bernaung di Liga 1 dan Liga 2 Vietnam. Jika mendapat izin dari klubnya masing-masing, kemungkinan Din Denam akan membawa skuad baru ke tanah air. Namun jika gagal mendapat izin, terpaksa pemain-pemain yang berlaga di ajang Piala AFF U19 2022 yang lalu yang akan dibawa. Skuad lama yang materi permainannya sudah dapat dipelajari STY. Alasan kedua, hegemoni 2 kemenangan Timnas Indonesia U16 atas Vietnam di penyisihan Grup A21 dan di partai final 1-0 yang membawa skuad Bima Sakti merengkuh gelar juara masih menggelora di segenap pencinta sepak bola tanah air. Semangat skuad Timnas Garuda U19 bisa menjadi kekuatan moral yang besar untuk berusaha menyamai rekor juniornya tersebut. Pasukan STY bisa tampil all out kala bersua Vietnam. Alasan ketiga, skuad Timnas Garuda sebenarnya tampil cukup baik di ajang AFF U19 meski gagal lolos ke semifinal. Catatan permainannya cukup impresif dengan bukti 17 gol dan hanya kebobolan 2 gol dari 5 laga tanpa terkalahkan. Hanya faktor kurang beruntung saja kala bersua Vietnam dan Thailand harus berakhir imbang, padahal secara permainan Ferrari dan kawan-kawan sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan. Faktor kelemahan dalam finishing tak saja yang gagal dimanfaatkan Hoki Caraka CS untuk membuat peluang menjadi gol dan memenangi duel tersebut. Skuad Timnas Indonesia U19 terbilang mumpuni dari berbagai sektor, bahkan beberapa pemain sudah bermain reguler di masing-masing klub di Liga 1. Sebut saja Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuate. Ditambah lagi personil lainnya yang juga sama baiknya, Cahya Supriyadi, Hoki Caraka, Arhan Fikri, sampai Alfrianto Niko. Kecuali Marcelino Ferdinand yang masih dalam pemulihan cedera, skuad STY dalam kondisi bugar untuk dipanggil kembali STY. Alasan keempat, STY bisa berkoordinasi dengan Coach Bima. Setidaknya ada beberapa skuad Garuda U16 yang layak dicoba Coach STY untuk menutupi kekurangan Timnas U19 kemarin. Di lini belakang ada the best player Iqbal Gwijange yang terbukti tampil impresif. Atau Sultan Zaki Permana yang memiliki rating tinggi dalam setiap penampilannya di lini belakang Timnas U16 kemarin. Di lini tengah penampilan apik sebagai gelandang serang yang tajam ditunjukkan oleh Kaviatur Rizky dan gelandang mobile seperti Afrizal Rizky. Moncernya 2 penyerang Timnas milik Coach Bima, Nabil Ashura dan Arhan Kakak Putra mungkin bisa menjadi opsi saat Hoki Caraka atau Ronaldo Kuate mandek di lini depan Timnas U19. Beda dengan apa yang dapat dikutip dari pernyataan Coach Din Denam yang masih mencari-cari pelengkap skuad Vietnam U19. STY sudah disajikan anak-anak muda dengan mental juara binaan Coach Bima yang sudah terbukti membawa Timnas Garuda mudanya juara, dan yang tak kalah krusialnya, Nabil Ashura CS 2 kali mempecundangi skuad Nguyen Quoc Tuan yang tampil cukup agresif.
Alasan kelima, main di kandang sendiri. Gelora Bung Tomo, Surabaya bagi Vietnam atau peserta grup F lainnya Hong Kong dan Timor Leste tentu tidaklah mudah dalam hal mengendalikan mental bermain di bawah tekanan supporter lokal bonek mania yang terkenal militan atau supporter timnas pencinta timnas yang terkenal fanatik akan tergabung di sana saat laga kedua timnas berlangsung tanggal 18 September tahun 2022. Terlebih laga kedua timnas kekuatan ASEAN ini masih menyisakan kisi-kisi panas pada pertemuan pertama dengan hasil imbang sama kuat 0-0, dan dampak dugaan main mata Vietnam dan Thailand yang menyingkirkan skuad STY di ajang AFF U19 masih menyisakan kekecewaan publik tanah air. Bermain di kandang sendiri harusnya menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan. Ini bisa jadi faktor pembeda saat kontra Vietnam U19 dengan tanpa menganggap remeh timnas Hong Kong dan Timor Leste yang tetap patut diwaspadai bisa saja memberikan kejutan. Apalagi publik pasti ingin menjadi saksi dalam laga syarat tensi panas tersebut. Meski harus dipermalukan Jepang 5 gol tanpa balas, Din Denam sudah mencuri start menguji Vietnam jelang laga kualifikasi yang tinggal menghitung hari ini. Bagaimana dengan STY yang akan menghadapi ajang pembuktiannya sebagai pelatih timnas Indonesia yang tinggal menyisakan 1 tahun kontraknya bersama timnas Indonesia? Bukan tak mungkin, gagal kedua kalinya membawa timnas Garuda U19 bisa saja posisinya tergusur dengan pelatih lokal Pride Bima Sakti yang tengah dalam mosi kepercayaan publik cukup tinggi atas prestasi yang telah ditorehkannya bersama timnas Garuda U16. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.